Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jason Koirul Ananda, NPM 411891191190 Di sini saya akan membahas materi tentang olahraga dan kelompok untuk menyelesaikan UAS Sosiologi Olahraga. Olahraga merupakan media untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan, dan penalaran. Lebih jauh mampu menumbuhkan penghayatan, nilai-nilai sikap, mental, emosional, sportivitas, spiritual, sosial, serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan, perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. Nah, olahraga mulai mengalami perkembangan besar melalui partisipasi masyarakat yang tinggi. Turut juga berperan adalah adanya kesadaran masyarakat bahwa olahraga mampu menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan manusia. Oleh sebab itu, baik negara maju maupun berkembang berlomba dalam peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana di daerah masing-masing. Kemudian diikuti dengan tumbuh kembangnya perkumpulan olahraga di berbagai tempat. Nah, olahraga dijadikan sebagai pekerjaan profesional oleh banyak orang yang memiliki bakat pada salah satu cabang olahraga dan merupakan upaya guna mengangkat nama pribadi, daerah ataupun negara. Bahkan beberapa cabang olahraga terkenal dikarenakan nilai komersialnya sehingga menarik banyak penggemar, sponsor, dan dijadikan sebagai upaya peningkatan ekonomi. Banyak pihak yang terlibat, baik itu atlet, pelatih, manajer, perusahaan sponsor, maupun negara-negara penyelenggara. Akibat dari nilai positif dari olahraga, negara-negara Asia yang mayoritas merupakan negara berkembang saat ini sedang giat melaksanakan berbagai program pembangunan di bidang olahraga dan memberikan perhatian khusus dan serius terutama pada upaya penyelenggaraan pembinaan atlet agar dapat berprestasi untuk tingkat dunia. Hal tersebut dikarenakan prestasi olahraga sebagai salah satu cara paling strategis untuk mengangkat derajat prestasi suatu negara dan cara mudah untuk dikenal oleh negara-negara di dunia. Cara ini pun sedang difokuskan oleh pemerintah di Indonesia. Nah, sosiologi lahir dalam abad ke-19 di Eropa karena pergeseran pandangan tentang masyarakat sebagai ilmu empiris yang memperoleh pijakan yang kukuh. Umar Tirta Harja dan Laszlo 1995-232 dalam bukunya menulis, nama sosiologi untuk pertama kalinya dipakai oleh Auguste Comte pada tahun 1839. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan positif yang mempelajari masyarakat. Sosiologi sebagai ilmu yang otonom dapat lahir karena terlepas dari pengaruh filsafat. Sosiologi mempelajari berbagai tindakan sosial yang menjelma dalam realitas sosial. Mengingat banyaknya realitas sosial, maka lahirlah berbagai cabang sosiologi seperti sosiologi kebudayaan, sosiologi ekonomi, terus ada sosiologi agama, sosiologi pengetahuan, dan sosiologi pendidikan, serta yang terutama sosiologi olahraga. Lanjut. Ilmu sosiologi olahraga mempelajari tentang masalah yang dibahas di sekitar isu olahraga sebagai sebuah sistem sosial dengan struktur yang ada di dalamnya seperti faktor usia, norma, dan nilai peranata sosial, olahraga dan agama, waktu senggang, peranan pokok, minoritas, pendidikan jasmani, dan olahraga. Rusni Lutan di dalam bukunya Sosiologi Olahraga menyatakan bahwa sosiologi olahraga atau sport sosiologi merupakan sebuah subdisiplin ilmu keolahragaan yang masih muda usianya. Mulai tumbuh sekitar tahun 1950-an dan mulai berkembang pada tahun 1600-an sebagai sebuah disiplin ilmu yang makin populer.
Nah, ditulis oleh Umar Tirtaharja dan Lasulo 1995.233 menyatakan bahwa wujud sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme, yaitu A. Kemampuan menyadari diri, B. Kemampuan bereksistensi, C. Pemilikan kata hati, D. Moral, E. Kemampuan bertanggung jawab, F. Rasa kebebasan, G. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, kemampuan menghayati kebahagiaan. Di dalam buku pengantar manajemen pengertian organisasi ditulis oleh Sri Wilujeng 2007.224, organisasi adalah alat atau wadah dari sekelompok orang yang bekerja sama dengan terkoordinasi dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Penjelasan yang dapat diambil dari pengertian di atas adalah bahwa orang mendirikan organisasi karena adanya beberapa tujuan. Tujuan-tujuan itu hanya dapat dicapai melalui tindakan yang harus dilakukan dengan persetujuan bersama. Atau dengan kata lain, bahwa manusia memenuhi kebutuhannya namun tidak dapat dipenuhi hanya oleh dirinya, maka timbullah organisasi. Nah, ada beberapa pengertian organisasi dari para ahli. Yang pertama yaitu ada Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan, manajer, atau tujuan bersama. Yang kedua ada James D. Money mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia-manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada Chester I. Bernard berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Lanjut kita ke pengertian kelompok. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa organisasi adalah wadah bagi suatu kelompok. Maka dalam pembahasan ini kita akan berfokus pada apa yang dimaksud dengan kelompok. Di dalam organisasi dikenal dua macam kelompok, yakni organisasi formal dan non-formal. Organisasi formal merupakan organisasi yang mempunyai sistem tugas, hubungan, wewenang, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban yang dirancang oleh manajemen agar pekerjaan dapat dilakukan oleh kelompok sebagai anggota organisasi. Sedangkan organisasi informal dimaksudkan sebagai suatu hubungan pribadi yang khas yang didasarkan atas adanya kesamaan yang ada. Sebut saja kesamaan hobi, pemikiran yang sama gitu kan. Nah, ada juga di sini menurut beberapa ahli itu ada yang pertama ada Bales 1950.225 menjelaskan bahwa kelompok adalah satuan unit sosial yang terdiri atas dua orang atau lebih yang melihat diri mereka sendiri sebagai bagian dari kelompok itu. Yang kedua ada Cattell 1951.226 menjabarkan bahwa kelompok merupakan kumpulan individu yang mencoba untuk memenuhi beberapa kebutuhan melalui penggabungan diri mereka. Yang ketiga ada Homans 1950.265 adalah sejumlah individu berkomunikasi satu dengan yang lain dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga tiap orang dapat berkomunikasi dengan semua anggota secara langsung atau bertatap muka. Nah, yang terakhir ini ada pengertian kelompok olahraga. Sesuai dengan pengertian tentang kelompok, yaitu kumpulan orang yang memiliki kekhasan yang sama, tujuan dan ikatan bersama. Maka penelitian yang dilakukan oleh Rohrer dan Sherif yang terkutip di dalam buku Swedibyo 1989.256 menulis bahwa individu mengadakan reaksi yang berbeda di dalam situasi sebagai anggota kelompok dengan situasinya sendiri sebagai individu. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.